Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah aplikasi teknologi cerdas kali ini kita akan membahas tentang digitalisasi. Yang pertama kita mulai dengan analog to analog converter. Nah, sebelum kita memulai ke sana, alangkah baiknya kita mulai pendekatan dengan dasarnya itu sendiri, yaitu adanya frekuensi dan adanya waktu. Nah, kenapa kita membutuhkan ini? Karena di keilmuan analog kita harus memahami tentang basis frekuensi dan basis waktu. Apa yang dimaksud dengan frekuensi? Frekuensi sendiri adalah banyaknya gelombang dalam satu waktu. Satuannya adalah hertz. Nah, waktu yang digunakan secara standar untuk menentukan jumlah gelombang adalah 1 second. Ini yang sering digunakan pada waktu kita bicara dengan sinyal analog. Anda menggunakan berapa hertz? Yang menyatakan bahwa berapa sih jumlah gelombang tersebut terjadi, atau berapa sih pola kemunculan gelombang tersebut terjadi. Kalau kita bicara pola berarti ada perulangan gelombang. Contoh misalnya kalau kita pakai adalah frekuensinya adalah sinusoidal, maka perulangannya adalah adanya perulangan terbentuknya puncak dan perulangan terbentuknya lembah, dan seterusnya. Nah, dikatakan satu gelombang apabila kalau kita lihat dari sinusoidal, polanya adalah dia terbentuk puncak dan lembah. Sehingga dikatakan satu gelombang adalah apabila dia sudah terbentuk puncak dan terbentuk lembah, maka dikatakan sebagai satu gelombang. Sehingga kalau terjadi satu gelombang dalam 1 second, maka dikatakan dengan 1 hertz. Kalau ada 100 gelombang dalam 1 second, maka menjadi 100 hertz. Itu untuk frekuensi. Nah, untuk waktu sendiri bagaimana? Waktu sendiri kita melihat terjadinya atau terbentuknya satu gelombangnya saja. Makanya dikatakan sebagai periode. Pola dalam satu gelombang itu terbentuk dalam berapa second? Oh, ternyata kalau misalnya kita menggunakan 1 hertz, di mana artinya adalah satu gelombang dalam 1 second, maka satu gelombang berapa? Ya 1 second ini. Kalau 100 hertz bagaimana? Kalau 100 hertz bagaimana? Kalau 100 hertz dikatakan bahwa berarti terjadi 100 gelombang dalam 1 second. Berarti satu gelombangnya berapa? Berarti kita tinggal lihat. Berarti kan di sini ada muncul tanya, berapa second sih? Kalau di sini 100 dalam 1 second, berarti kita logikanya adalah nilainya ini dibagi dengan 100. Berarti 1 hertznya itu setara dengan 1 dibagi dengan 100. Sehingga satu gelombangnya membutuhkan waktu sekitar 0,01 second. Ini yang harus dipahami sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai analog dan digital. Untuk digital insya Allah nanti akan kita masukkan lebih detail pada waktu pembahasan peralihan dari analog ke digital, tapi insya Allah nanti akan sedikit kita singgung di dalamnya. Ya.
Oke, kita langsung mulai untuk pertemuannya. Oke, ada istilah digitalisasi dan kemudian ada digitasi, ada transformasi digital. Termasuk saat ini banyak sekali kalau kita lihat TV, dia mulai beralih dari analog ke digital, gitu kan ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan digitalisasi? Jadi kalau kita lihat bahwa digitalisasi adalah satu proses untuk merubah nilai yang semula bernilai kontinu, jadi dia nilai tidak hingga, tak terhingga. Jadi kalau kita lihat pola dari analog sendiri, dia memiliki pola kontinu, nilainya tak hingga. Anda ambil di satu titik manapun dalam satu garis ini, nilainya itu banyak. Misalnya kita pakai rentang adalah puncaknya kita pakai adalah misalnya 100. Kita cacah dalam sumbu horizontal pun, meskipun di bagian paling kecil dia masih mempunyai nilai. Dan itu nilainya akan berbeda-beda di tiap pecahan atau cacahan horizontalnya. Nah, digitalisasi ini merubah nilai ini, yang dimana dia continue dalam waktu, dirubah menjadi hanya mempunyai dua nilai saja, yaitu 0 atau 1. Jadi secara vertikal atau secara amplitude yang semula dia mempunyai nilai yang tak hingga, hanya dirubah menjadi dua nilai saja, yang dikatakan dengan dikodekan dalam bentuk bit atau binary digit, yaitu 0 dan 1. Konsep perubahannya ini, kita bisa akan melakukan satu manipulasi terhadap data yang ada, atau perubahan data, atau pengiriman data, atau penggandaan data. Jadi lebih lanjut ada di slide berikutnya. Nah, kalau digitasi berarti kita merubah menjadi digit. Apa sih yang kita rubah? Kalau digitalisasi adalah perubahan bentuk informasi. Kalau ini adalah digitasi, kita bermain di medianya. Bagaimana kita merubah satu media analog ke dalam bentuk digitalnya, atau dalam bentuk digitnya, atau dalam bentuk bitnya. Bisa dengan scanning, atau kita mengambil satu gambar dengan digital photograph, atau kita dapat melakukan sampling. Nah, kalau kita rangkum, maka akan terjadi satu transformasi digital. Jadi kalau digital tadi kita bicara di bentuk informasinya atau bentuk datanya, digitasi kita berbicara dengan satu medianya. Kalau transformasi digital kita bicara dengan teknologinya. Bagaimana sih kita merubah atau kita melakukan penerapan teknologi digital dalam kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan masyarakat secara luas? Itu dikatakan sebagai transformasi digital. Oke, next slide. Oke, kalau kita lihat di sini ada penggambaran mengenai digitalisasi dan digital transformation. Jadi kalau tadi bahasa
Indonesianya ini bahasa Inggrisnya, yang lebih keren lagi. Digitasi berarti kita melakukan digitasi. Kalau digitalization berarti kita melakukan digitalisasi. Transformasi digital transformation berarti transformasi digital. Kalau tadi digitasi kita bermain di media, maka kita fokusnya adalah ke arah bagaimana merubah data dari analog menjadi digital. Digitalization berarti kita merubah informasi, pengolahan informasi menjadi informasi, berubah informasi analog menjadi informasi digital. Digital transformation berarti kita mengenal ke arah knowledge atau kita pengetahuan atau keilmuan tentang digitalnya. Kita melakukan terapan ke sana. Tujuan akhir dari digitasi adalah merubah analog ke digital. Digitalization melakukan otomasi satu proses bisnis atau satu proses di industri. Kita melakukan satu otomasi baik di operasi dan proses di bisnis ataupun di industri. Nah, kalau di sini digital transformation, maka kita merubah bagaimana pola yang ada dalam satu perusahaan tersebut dalam langkahnya supaya dia dapat bekerja dan dapat melakukan satu tindakan. Jadi kita mengadaptasi dari knowledge yang ada di company tersebut mengenai bagaimana sih satu perusahaan tersebut bekerja dan berjalan. Harapannya dengan adanya transformasi digital, maka kecerdasan buatan dalam satu industri dapat tercapai. Oke, aktivitas sekarang. Kalau di aktivitas digitasi adalah kita bagaimana sih merubah dokumen-dokumen analog yang berupa foto, mikrofilm, LPS, film, atau pita-pita VHS menjadi bentuk digital. Digitalization adalah bagaimana kita membuat satu kreasi dengan mengoptimalkan kinerja proses digital. Digital transformation berarti kita membuat satu perusahaan atau satu transformasi perusahaan yang semula dikerjakan secara manual. Jadi manual berarti banyak parameternya ya, manual. Menjadi satu tindakan yang dapat dioperasikan secara digital. Kita dapat memantau dengan dari jarak jauh. Creation of new digital company or transformation to digital one. Pirantinya yang digunakan untuk digitasi adalah komputer dan bagaimana sih proses untuk encoding atau konversinya. Kalau digitalization yang bermain adalah intelligent technologies of system dan kemudian adalah sistem komputernya atau sistem aplikasi komputernya.
Jadi kita di sini sudah bermain di sistem yang digitalization. Kalau digital transformation berarti adalah kita membuat suatu matrik perubahan dari manual menjadi satu bentuk digital. Tantangan dalam digitasi yang pertama adalah volume dan material yang kita gunakan untuk merubah data analog menjadi digital. Digitalization yang bermain adalah harga. That's all financial. Transformasi digital tantangannya adalah bagaimana kita merubah pola pikir dari stakeholder atau human yang ada di sana, human resource. Jadi sumber daya manusia yang ada di sana, pola pikirnya dirubah menjadi pola pikir digital. Sehingga tantangannya adalah kemauan dari seseorang tersebut untuk mulai berpikir secara digital. Contoh digitasi dari proses kesalahan penelusuran yang kita bahas. Ini dari seluruh proses ini. Contohnya adalah scanning. Kita melakukan scanning dari satu lembar. Bisa lembar pekerjaan dan sebagainya. Kalau kita dapatkan datanya untuk kita masukkan dalam satu komputer. Nah, kalau digitalization maka semua prosesnya, kalau tadi kita masih membutuhkan kertas, tapi kalau digitalization sudah tidak membutuhkan kertas lagi, sehingga semua proses registrasinya itu menggunakan elektronik. Sudah non paper based secara sistem. Nah, kalau digital transformation adalah bagaimana kita merubah mulai dari proses registrasi sampai nanti barang dikirimkan. Contoh apa yang sering kita pakai? Contoh yang sering muncul di TV-TV adalah online shop. Banyak SHP, TKPD, LCD, dan seterusnya, masih banyak lagi. Sampai yang memang bergerak di situ. Bahkan transformasi dari ojek manual yang biasa kita datang ke satu tempat menjadi ojek secara online. Ini dikatakan sebagai transformasi digital. Lalu apa sih analog to analog converter sebenarnya? Kan sama-sama analog nih, kenapa harus ada konverternya gitu. Baik, analog to analog converter sebenarnya adalah kita merubah satu sinyal analog yang bisa jadi lemah untuk kita naikkan levelnya menjadi sinyal analog yang lebih kuat. Atau sebaliknya, menjadi yang kuat menjadi sinyal analog yang lemah untuk kita ambil atau kita manfaatkan. Atau dalam hal pengiriman datanya, maka dikatakan sebagai konsep modulasi. Analog to analog converter. Contoh, kalau kita lihat dari radio station atau
pemancar radio, kalau biasanya kita masih dengar radio saat ini, atau kita masih lihat TV lah kasarnya misalnya, kita tonton di TV kita hanya menggunakan antena di dalam rumah ataupun kita hanya menggunakan antena di luar rumah. Kita nggak perlu menarik kabel dari si pemancar siaran. Nah, secara umum semakin jauh jaraknya, maka kualitas sinyal yang kita dapatkan juga semakin rendah. Lalu bagaimana kita mendapatkan tampilan yang sempurna dalam satu atau tampilan sempurna dari hasil pemancaran? Disinilah sistem modulasi bermain. Anda jalan kemanapun dapat tuh tayangan TV-nya, dapat tuh siaran radionya. Ini yang dikatakan sebagai satu modulasi. Adanya satu perubahan dari sinyal analog menjadi sinyal analog lainnya. Untuk kita mendapatkan satu pengolahan informasi. Nah, setelah kita bicara mengenai analog to analog converter, maka kapan sih tepatnya kita menggunakan analog to analog converter atau modulasi? Yang pertama adalah pada waktu kita ingin menerima atau mengirim suatu radio. Jadi mengirimkan atau menerima suatu sinyal analog. Bisa radio, bisa TV, dan seterusnya. Kemudian membaca suatu output dari sensor. Dan masih banyak lagi. Untuk kita mengendalikan aktuator, dari sinyal yang lemah kita menjalankan aktuator dengan sinyal yang lebih besar. Bagaimana caranya? Itu kita menggunakan analog to analog converter. Kalau sensor berarti kita membaca suatu kejadian atau kejadian fisik yang ada di luar untuk kita baca secara digital, dan sebaliknya pada waktu kita bermain di sensor berarti kita membaca sinyal yang di alam untuk kita ambil datanya secara analog, kemudian kita dapat merubahnya menjadi digital. Kemudian kalau yang di aktuator, maka kita merubah perintah digital ditransformasikan ke analog dalam bentuk nilai amplitudo yang sangat rendah dikuatkan menjadi amplitude yang sangat tinggi untuk menggerakkan satu aktuator dengan nilai daya yang besar. Jadi kalau aktuator dia melakukan perubahan yang ada dalam satu sistem ke fisik yang ada di alam. Contoh kalau sensor adalah kita bagaimana sih mengukur satu derajat panas. Ada panas, dingin, terus hujan, terang, dan seterusnya. Kalau di aktuator adalah kita merubah bagaimana kita mau menimbulkan satu panas, bagaimana kita menimbulkan satu dingin. Itu kita belajar di aktuator. Kalau sensor adalah kita membaca sebenarnya berapa sih nilainya dari panas yang saat ini terjadi atau dingin yang saat ini terjadi, atau kejadian-kejadian fisik yang lain. Itu adalah sensor. Di mana? Di mana terjadinya analog to analog converter? Oke, paling simpel adalah paling kuno adalah kita mendengarkan radio. Terus kita komunikasi saat kita perang, misalnya nih, zaman dulu masih besar nih,
Itu radio pemancarnya nih. Ini masih besar. Itu radio pemancarnya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bagaimana sih kita melakukan remote terhadap pengukuran yang ada atau remote sensing. Jadi seperti saya bilang, ada panas, dingin, dan seterusnya, getaran, dan seterusnya. Jadi semua kejadian yang terjadi di alam atau secara fisik yang terjadi di alam untuk dilakukan hasil atau kita tarik satu nilainya. Kenapa sih kita membutuhkan analog to analog converter atau analog to analog converter? Yang pertama, untuk pada waktu kita bermain di pengiriman data, maka kita bermain dengan antena. Semakin kuat penguatannya, atau semakin tinggi penguatannya, maka kita dapat mengurangi panjang dari antena tersebut. Contoh tadi, kalau di gambar perang tadi, kalau kita lihat seberapa besar komunikasi yang digunakan saat itu. Bayangkan kepada waktu kita saat ini, alat komunikasi bisa kita kantong kemana-mana. Tuh, itu ya kan, sebagai bagaimana kita mengurangi tinggi dari satu antena. Karena di HP kita saat ini sudah nggak kelihatan antenanya. Kalau kita buka baru kelihatan tuh ada antena kecil. ROM nggak akan kelihatan. Antenanya di mana? Kemudian menghindari dari pencampuran sinyal. Pencampuran sinyal mau nggak mau akan terjadi di alam ini. Untuk mendapatkan informasi dari sinyal yang kita kirimkan, maka kita melakukan analog to analog conversion. Karena di dalamnya akan dapat satu rangkaian filter untuk mengurangi nilai noise-nya. Ada rangkaian amplifier untuk menaikkan nilai informasinya, dan seterusnya. Dengan adanya seperti itu, maka kita dapat meningkatkan kualitas dari reception. Itu menjawab pertanyaan ketiga, yaitu improve quality of reception. Jadi kita menaikkan nilai kualitas dari penerimaan kita. Yang keempat adalah jarak jangkau otomasi ini juga semakin luas dengan kita menggunakan analog to analog conversion. Yang terakhir adalah setelah W adalah H. How? Ada 3 cara selama kita melakukan modulasi. Ini nanti yang banyak kan ada yang paham apa sih pengiriman secara digital kok tetap aja pakai anten gitu. Katanya digital kok tetap aja pakai anten. Katanya digital kok pakai aja tetap aja pakai kabel gitu. Kok ininya tetap aja nih. TV-nya kok bisa tetap aja nih. Gitu kan? Nanti kita akan bisa kejawab di sini. Ada tiga cara dalam bermain dengan modulasi analog atau analog conversion. Yang pertama adalah modulasi secara frekuensi. Yang kedua, modulasi amplitudonya. Tadi sempat saya singgung terus amplitudo. Amplitudo berarti seberapa kuat sinyal tersebut bernilai. Amplitude. Jadi kita bermain di arah vertikalnya. Kalau frekuensi kita tetap bermain di horizontal. Jadi kalau kita di sinyal, maka kita ada 2 sumbu, vertikal dan horizontal. Kalau vertikal berarti kita menilai dari kuat tidaknya satu sinyal.
Kalau secara horizontal kita menilai dari seberapa banyak nilai gelombang yang ada. Satu ini tinggi. Oh, berarti yang paling tinggi ini mempunyai amplitudo yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya. Kemudian ada fase modulasi. Fase modulasi, kalau kita bicara di fase, maka yang kita mainkan adalah pergeseran terhadap waktu. Kalau kita ingat, rumus dari gelombang adalah rumus lah katanya. Sin 2 pi f t. Atau kita bisa menulis menjadi sinus omega t secara umum. Oke. Namun ada lagi rumusnya di belakangnya, adalah kita tambahkan lagi. Kita ini misalnya mau geser nih, tambah theta. Inilah theta ini yang dikatakan sebagai fase. Tambah dengan theta. Theta ini yang dikatakan sebagai fase. Misalnya, sinus kita tambahkan dengan 90, maka yang seharusnya sinus 0, misalnya theta ya, theta kita anggap adalah 90 derajat. Maka yang seharusnya sinus 0 adalah nilainya adalah 0, dia akan memiliki nilai adalah 1. Karena apa? 0 ditambah dengan 90. Loh, lalu sinyal yang sebelumnya bagaimana? Dia mengalami pergeseran ke arah kiri. Nah, inilah yang dikatakan sebagai fase. Kita bermain dengan menggeser sinyal. Apakah sinyal kita geser ke arah kiri atau kita geser ke arah kanan? Kalau kita lihat di sini, maka kalau kita tambahkan 90, nilai sinus akan sama dengan nilai kosinus kalau kita tambahkan dengan 90. Sehingga nilai kosinus adalah satu nilai sinus yang kita geser sejauh 90 derajat. Itu dikatakan sebagai fase. Jadi kita menggeser sinyal tersebut dengan dari time variannya. Baik, tadi sempat kita singgung rumus dasar dari satu sinyal. Sin 2πft ditambah dengan theta. Nah, yang unik di sini adalah penambahan dengan F0 atau V0. Dengan kita bermain dengan V0, maka amplitudonya dapat kita mainkan. Yang semula apabila V0-nya kita anggap 1, maka nilai sinus maksimal adalah puncak ke puncaknya adalah plus minus 1. Dengan kita bermain di V0, maka puncak ke puncak atau puncak ke lembah ini bisa jadi plus V0 sama minus
yang semula puncak ke puncaknya hanya 1, dia dapat bermain dengan sampai plus atau minus V0. Ini yang dimainkan dengan amplitudenya. Kalau guyonannya, misalnya kita megang baterai 1,5 volt dengan nilai ampernya yang sangat kecil. Kita pegang, oh nggak kerasa nih, cuma genjit-genjit saja. Gitu. Coba apabila kita naikkan levelnya sampai 220. Anda pernah pegang listrik jala-jala yang PLN sediakan, kalau Anda pegang ya lumayan, gerjet. Pagi sampai kepegang, wow tambah setrum itu. Badan kayak goyang-goyang, pikiran kacau dan seterusnya. Jangan dilakukan, itu hanya sebagai contoh. Itulah yang dikatakan sebagai amplitude. Jadi seberapa kuat sih sebenarnya nilai atau amplitude dari satu sinyal tersebut. Itu yang dikatakan sebagai amplitude. Jadi voltase yang rendah yang kita pegang cuma tidak berdampak apa-apa, tapi pada waktu kita mainkan di 220 volt lumayan kerasa tuh. Itu ya. Oke, sudah dijabarkan bahwa VT adalah nilai sinyal sebagai ekspresi dari satu waktu, karena VT dalam kurung T, time. V0 adalah nilai amplitude suatu sinyal atau maksimum atau minimum yang kita ucap dari satu siklus, yang satu pola gelombang. Nah, frekuensi adalah seberapa banyak pola gelombang yang terjadi dalam 1 second. Fase menyatakan satu titik atau starting point dari satu pola sinyal. Nah, sehingga dengan konsep dasar ini, maka kita dapat bermain di 3 hal tadi. Apakah kita melakukan variasi terhadap amplitudenya? Ataukah kita bermain variasi dari frekuensinya? Atau kita bermain variasi dari fasenya. Jadi ada AM, FM, sama PM. AM amplitude modulation, FM frequency modulation, PM fase modulation. Jadi kita mau modulasi yang mananya? Di mana aja tadi? Oh ini kalau F di sini nih. Terus nih F. Theta di mana? Theta di sini nih. Nah, ini theta nih. Secara gamblang ya kita hanya bermain di 3 besaran ini saja. Oke. Secara sederhana. Oke. Ini adalah satu gambar frekuensi modulasi. Karena tadi frekuensi adalah seberapa banyaknya dalam satu waktu, maka kalau frekuensi modulasi kita bermain dalam waktu dengan jumlah gelombang yang terjadi. Misalnya, di sini adalah satu informasi sinyalnya yang di atas sendiri. Ini adalah informasi sinyalnya. Polanya adalah dia naik dan turun. Kemudian kita tumpangkan nilai kariernya yaitu sebagai basis datanya. Karena kita memanipulasi frekuensinya, maka kalau kita lihat kejadiannya pada waktu dia mencapai puncak, maka nilai frekuensinya jauh lebih
rapat, jauh lebih besar frekuensinya. Dia memiliki frekuensi yang rapat, jadi frekuensinya lebih besar. Semakin negatif, maka nilai frekuensinya juga semakin mengecil. Sehingga kalau kita lihat di sini, dia semakin renggang. Jadi kalau dia maksimum positif, dia semakin rapat. Semakin negatif, semakin ke bawah atau mendekati negatif, dia semakin renggang. Ini yang dikatakan sebagai frekuensi modulasi atau modulation frekuensi atau frekuensi modulation. Jadi saat puncak positif, maka dia semakin rapat. Puncak negatif, maka dia semakin renggang. Nah, inilah yang kita bicarakan dalam konsep digitasi yang digemborkan saat ini di TV-TV. Kita mau transformasi digital, lalu pengiriman datanya kok tetap analog? Iya. Karena pembacaannya kita bermain di dua nilai, yaitu nilai 1 atau 0. Kalau nilai 1, gelombangnya sudah paten. Dia menggunakan frekuensi berapa? Ini dikatakan sebagai frekuensi shift keying atau FSK. Jadi kalau 1, dia menggunakan frekuensi berapa? Kalau 0, frekuensinya lebih rendah lagi. Sehingga antara 1 sama 0 memiliki frekuensi yang berbeda. 1 memiliki frekuensi yang lebih tinggi, 0 memiliki frekuensi yang lebih rendah. Dampaknya apa? 1 memiliki kerapatan gelombang yang tinggi, 0 memiliki kerapatan gelombang yang rendah, sehingga dia lebih renggang. Ini yang digunakan dalam pengiriman data. Jadi kalau masih berkata bahwa, loh, kok masih pakai analog, katanya digital nih. Iya, tapi data yang dikirimkan sebenarnya adalah data digital. FSK ini salah satunya yang dapat kita manfaatkan dalam pengiriman data. Jadi kalau 1 ini frekuensinya lebih tinggi daripada 0. Jadi data digital langsung kita kirimkan secara analog. Kemudian nanti ada lagi namanya adalah ASK. Nanti kita bahas selanjutnya di slide selanjutnya. Secara umum dia lebih tahan korupsi data daripada ASK, FSK. Karena dia memiliki rentang frekuensi yang berbeda-beda. Drop amplitude-nya juga tidak terpengaruh karena dia hanya melihat dari nilai frekuensinya. Umumnya digunakan di modem, modulasi dan demodulasi. Maka dikatakan sebagai modem. Nah, tadi yang berikutnya adalah amplitude modulation. Seperti yang kita bahas tadi, kalau amplitude modulation yang kita mainkan adalah V0-nya. Sehingga ada modulation index, yaitu nilai dari maksimum T-nya dibagi dengan VC0.
Jadi kalau dari amplitude modulation kita bermain dengan nilai VC0 atau carrier nolnya. Jadi antara amplitude dari hasil modulasi yaitu M dibandingkan dengan kariernya. Kariernya adalah yang kita tumpangi, jadi frekuensi yang kita tumpangi. Jadi frekuensi yang kita tumpangi dengan satu informasi. Sehingga kalau nilai modulation indeksnya adalah 0,5 menyatakan bahwa variasi nilainya terhadap frekuensi kariernya ada sekitar 50%. Kalau 1 berarti 100%. Hampir sama dengan kariernya. Kalau 0,5 berarti dia di bawah dari kariernya, kemungkinan mengalami drop amplitude. Tuh, kita lihat dari modulation indeksnya kalau amplitude modulation. Nah, sini kita lihat bagaimana kita bermain di amplitude modulation. Misalnya kita pakai yang pertama adalah yang garis pertama ini adalah sinyal informasi yang mau kita kirimkan. Agar dapat mencapai jarak yang lebih jauh, maka kita tumpangkan dengan satu sinyal karier. Yang perlu diingat adalah nilai kariernya jauh lebih rapat daripada informasi. Dengan demikian apa? Kalau kita lihat polanya, pada waktu di puncak yang terjadi informasi, maka terdapat satu gelembung yang lebih besar di data pengiriman. Sebaliknya, semakin mendekati negatif atau semakin mendekati titik terendahnya, kita lihat bahwa pola data yang dikirimkan mengalami pengecilan amplitude. Kalau kita lihat nilai frekuensinya, kita lihat nilai frekuensi yang dikirimkan akan sama dengan frekuensi kariernya. Yang berbeda adalah amplitudo dari sinyal kariernya tadi. Ya, sebagainya. Jika kalau kita lihat, kita buat satu garis batas yang menghubungkan antara puncak ke puncaknya, maka akan kelihatan sebagai suatu envelope. Ini akan sebagai envelope. Ada envelope atas dan envelope bawah. Maka akan kelihatan sebenarnya yang gelembung atas atau gelembung besarnya di mana, gelembung yang kecilnya di mana, atau pengecilan amplitude di mana. Oke. Jadi pola gelembungnya akan mengikuti dari sinyal informasi. Namun frekuensinya yang dikirim tetap mengikuti frekuensi dari kariernya. Ini kalau kita lihat dari warna merah, ini akan mengikuti pola dari yang warna biru, baik puncak maupun lembahnya. Polanya ya, pola terjadi puncak atau lembah atau naik turunnya itu akan mengikuti kariernya. Namun amplitudonya akan mengikuti pola dari informasi. Ini yang dikatakan sebagai amplitude modulation. Nah, tadi sempat kita bilang tadi adalah ASK, amplitude shift keying modulation. Kalau tadi kita bermain di FSK adalah nilai frekuensinya rapat dan renggang. Kalau di sini kita bermain dengan amplitude yang tinggi atau amplitude yang rendah. Angka 1 memiliki amplitude yang tinggi atau yang lebih tinggi daripada angka 0. Ini kalau kita lihat di sini. Garis. Dia akan memiliki amplitude yang lebih tinggi daripada amplitude 0. Sedangkan angka 0 memiliki amplitudo yang lebih rendah daripada angka 1. Ini yang dikatakan sebagai ASK.
Frekuensinya bagaimana? Frekuensinya sama. Karena apa? Carrier yang digunakan adalah sama. Hanya yang berbeda adalah amplitudonya. Ini dikatakan sebagai ASK. Jadi kalau kita cuplek per dua pola gelombang, maka kelihatan dia masuk ke dalam satu atau dia masuk ke dalam 0. Seperti contoh yang di dalam gambar ini. Ini adalah ASK. Nah, kalau ini kita bermain di fase modulasi. Kalau kita lihat, tadi kita bermain dengan fase, berarti ada perubahan titik mula dari satu sinyal. Sehingga kalau kita lihat di sini, tiap kali terjadi puncak ataupun lembah, dia mengalami perubahan pola. Nilai frekuensinya bagaimana? Nilai frekuensinya tetap mengikuti frekuensi kariernya. Informasinya adalah ini, yang di atas sendiri itu. Itu adalah sinyal informasi. Kalau ini adalah kariernya. Sehingga kalau kita lihat, tiap kali terjadi perubahan puncak ataupun terjadi perubahan lembah, maka dia mengalami perubahan fasenya. Fasenya mengalami perubahan. Ini dikatakan sebagai fase modulasi. Karena kita bermain dengan titik mula dari satu sinyal tersebut. Sehingga seolah-olah seperti sinyal tersebut dicerminkan ya. Tiap kali terjadi puncak ataupun lembah, dia mengalami perubahan fase. Dikatakan sebagai fase modulation. Atau titik awal dari satu sinyal. Kemudian adalah PSK. Waduh, PSK. Passive keying modulation. Jadi tetap kita bermain di fase. Perbedaannya adalah pada waktu terjadi perubahan nilai dari 0 ke 1 ataupun 1 ke 0, fasenya berubah. Tapi kalau dia tetap nilainya sama, 0 dan 0 ataupun 1 ke 1, dia tidak mengalami perubahan fase. Contoh di sini. Di sini mengalami perubahan dari 1 ke 0, maka dia mengalami perubahan fase. Yang kedua adalah terjadi perubahan dari 0 ke 1. Dia mengalami perubahan fase. Pada waktu 1 dengan 1, kita lihat bahwa dia tidak mengalami perubahan fase. Yang kedua adalah kita lihat lagi, ada perubahan dari 1 ke 0. Maka dia mengalami perubahan fase. Yang terakhir adalah waktu kita lihat dari 0 ke 0.
dia tidak mengalami perubahan fase. Inilah yang dikatakan sebagai fast shift keying. Dia hanya terjadi perubahan fase apabila terjadi perubahan dari nilai 0 ke 1 ataupun 1 ke 0. Nah, kalau tadi adalah kita bermain di modulasi, yaitu kita mengirimkan satu sinyal informasi ke dalam satu sinyal carrier. Sekarang bagaimana cara kita mendapatkan sinyal informasi tadi, gitu kan? Hanya dikatakan sebagai demodulation. Kalau modulasi adalah kita menempatkan sinyal informasi ke dalam sinyal carrier supaya jarak jangkaunya lebih luas. Kalau demodulasi berarti kita menangkap bagaimana kita memisahkan sinyal informasi terhadap sinyal carrier. Yang pertama, kita dapat menggunakan TDM. Ini biasanya digunakan dalam transmisi digital, time division demodulation. Kemudian ada menggunakan, kalau di analog kita menggunakan FDM atau frekuensi demodulation. Satunya menggunakan time, satunya menggunakan frekuensi. Oke. Di sini muncul istilah multiplexing. Multiplexing seperti apa sih? MUX paling gampang logikanya adalah saat Anda masuk ke dalam satu gedung banyak pintu, saat Anda memilih pintu tertentu, maka Anda akan memasuki ruangan tertentu juga. Misalnya contoh, di lantai bawah ada ruangan 101, 102, 103, 104. Anda seorang diri. Kalau Anda membuka 101 berarti Anda masuk ke 101. Kalau Anda membuka 102 berarti Anda masuk ke 102. Itu dikatakan sebagai multiplexing. Jadi kita memilih mau masuk kemana atau kita mau keluarkan dia kemana. Nah, kalau TDM atau time division modulation atau multiplexing, maka pengiriman datanya akan mengalami perulangan berdasarkan waktu. Jadi kalau misalnya ada 5 sinyal A, B, C, D, dan E, maka nilai dari sinyal atau informasi dari sinyal tersebut akan mengalami perulangan terhadap waktu. Kalau kita lihat dari sini yang di tengah A, B, C, D, E, kemudian diulangi lagi ke dalam A, B, C, D, dan E. Sehingga penempatan posisinya adalah ditempatkan berdasarkan waktu dan itu berulang. Time division multiplexing. Dengan demikian pemisahannya lebih mudah lagi karena kita tahu perulangannya. Maka kita dapat melihat A, kita dapatkan A, B kita dapatkan B, C kita dapatkan C, kita dapatkan D, dan E. Karena pola perulangannya tetap dari inputnya. Time division multiplexing ini yang dikatakan sebagai time division multiplexing. Jadi kalau pengiriman data dalam waktu yang bersamaan, kemudian kita menarik datanya, maka dikirim dengan waktu yang berbeda. Dan itu berulang. Yang kedua adalah frequency division multiplexing. Nah, ini yang kita bicara sebagai channel. Karena di sini kita menggunakan frekuensi division multiplexing, maka pengirimannya juga memiliki channel yang berbeda-beda berdasarkan dari frekuensinya. Jadi semakin banyak channel, maka bandwidth-nya juga semakin lebar.
Karena dia mengilimi dengan frekuensi yang berbeda-beda. Sehingga kalau Anda memesan internet, Anda butuh bandwidth berapa? Menyatakan bahwa lebar channelnya mau kamu pesan berapa? Kamu mau memesan frekuensi berapa sampai frekuensi berapa? Dia dikirim dengan frekuensi yang berbeda-beda. Contoh, kalau ada 5 user dengan nilai A, B, C, D, ya, A, B, C, D, maka kita lihat A akan memiliki frekuensi yang sebesar adalah F1. Berbeda dengan B. B adalah F2. Berbeda dengan D. D adalah F4. Dengan adanya perbedaan frekuensi tadi, maka yang di bagian terakhir sendiri, yang bagian penerima informasi, dia akan dapat memecahkannya. Manakah yang dapat diterima oleh A? Manakah yang dapat diterima oleh A? Manakah yang dapat diterima oleh B? Dan manakah yang diterima oleh D? Karena frekuensinya sudah berbeda. Semakin banyak frekuensinya, maka bandwidth-nya juga semakin besar. Atau channelnya juga semakin lebar, semakin besar. Bandwidth-nya semakin lebar. Sorry, jangan besar ya. Bandwidth ke arah lebar. Channelnya semakin besar. Kalau bandwidth lebar. Ini sekarang pakai frekuensi division multiplexing. Kemudian dalam konsep pengirimannya ada dua. Ada baseband, ada broadband. Apa sih bedanya? Oke. Kalau kita lihat dari bahasanya sendiri, band berarti satu rentang atau satu bandwidth. Base berarti dasar. Kalau broad berarti lebar atau luas. Aku pengen nyebar dengan cara yang luas. Sehingga konsepnya dari baseband itu hanya untuk digunakan dalam single high rate bit transmission path dalam skop yang kecil. Jika di baseband cenderung ke arah kabel. Kalau Anda ingin broadband atau secara luas, maka kita menggunakan wireless. Logikanya seperti itu. Nih, kata sebagai baseband. Jadi kita menggunakan direct digital signaling. Rata-rata bekerja di kabel. Signal fully copy on kabel. Jadi bekerja di kabel. Contoh LAN, kita masih menggunakan kabel, telepon, dan seterusnya. Baseband bisa
omnidirectional atau bidirectional, satu arah ataupun dua arah komunikasinya. Nah, karena dia ada di baseband network, ada keterbatasan jarak atau limited ring. Karena semakin jauh jaraknya, dia mengalami pelemahan atau attenuation. Dan semakin rawan terhadap noise atau gangguan yang terjadi di setiap waktu. Itu kalau semakin kita paksakan dengan satu panjang yang lebih luas. Untuk menghindari pelemahan atau campuran terhadap noise, maka dibutuhkan satu repeater dengan syarat bahwa nilai resistansinya adalah 50 ohm. Untuk baseband. Kalau broadband, mil sangat luas. Sehingga untuk kariernya itu membutuhkan satu frekuensi yang sangat tinggi. Untuk modulasinya bisa terserah, kamu bisa menggunakan sinyal digital, video, ataupun suara. Untuk secara koaksial, maka transmisinya minimal dengan 75 ohm. Transmisi is unidirectional, jadi memang dia segala arah. Oleh karena itu, biasanya dia menggunakan FDM atau Frequency Division Multiplexing. Itu broadbandnya. Nah, contoh dalam waktu pengiriman sinyal di TV, bandwidth, yaitu lebarnya sekitar 500 MHz, lebar frekuensinya. Dia bisa sampai lebih dari 80 channel televisi, karena 500. Kalau misalnya masing-masing channel televisi tadi itu mengirimkan dengan konsep 6 MHz, kita bagi saja. 50 dibagi dengan 6. Sekitar 86-an channelnya. Tuh. Ingat, kalau kita bicara dengan bandwidth 500 MHz, maka itu rentang. Rentangnya 500 MHz. Kalau itu mulainya adalah dari frekuensi 100 kHz, maka nanti kalau 5 MHz berarti 500 ditambah dengan 100 kHz. Jadi itu rentang. Titik mulainya di frekuensi berapa nggak tahu. Karena bandwidth itu rentang. Pokoknya rentang nilainya pokoknya dari titik ukur sampai titik ukur berikutnya itu adalah 500 MHz. Jadi jangan dikatakan bahwa kalau Anda bicara di bandwidth itu adalah frekuensinya, bukan. Sekali lagi bukan. Kalau bandwidth berarti rentang frekuensi yang bisa dicakup selebar 500 MHz. Jadi kalau titik mulainya 150 kHz, maka titik akhirnya adalah 150 kHz. Itu ya. Digitation. Nah, nih main digitation nih. Analog voice transmission is limited maximum bandwidth less than 4 kHz. Jadi kalau dalam satu transmisi, maksimum bandwidthnya adalah kurang dari 4 kHz. To convert such signal into digital form, the amplitude must be sampled at minimum rate as twice the highest frequency component. Amplitudonya yang disampling adalah minimal 2 kali atau lebih tinggi dari frekuensi kariernya.
Dengan kata lain, nilai 4 kHz voice signal untuk menjadi digital volt maka harus disampling dengan 8.000 per second. Karena apa? 8.000 kali per second berarti dia adalah 8 kHz. Karena syaratnya yang disyaratkan adalah minimal adalah 2 kali. Kalau kita melakukan digitasi, kalau kita ingin merubah dari analog ke digital. Dari analog minimal adalah 2 kali dari sinyal kariernya. Kalau 4 kHz berarti ya kita samplingnya 8.000 minimal ya. Atau 8 kHz gitu ya. Jadi hati-hati ya. Kalau dikatakan 8.000 kali dalam 1 second, maka ini berarti menyatakan bahwa dia adalah 8 kHz. Kenapa? Hertz menyatakan bahwa jumlah gelombang dalam 1 second. Ya, itu Hertz ya. Jadi kalau dikatakan 8.000 kali, berarti itu setara dengan 8 kHz. Oke. Digitasi konsepnya adalah sama. Dari analog voice signal, kemudian kita sampling dengan satu sampling yang lebih kecil dari sinyal asalnya. Sehingga kita dapatkan pulse amplitude modulation atau PAM. Kemudian baru kita kuantisasi. Kita kuantisasi untuk kita bandingkan secara digital. Nanti akan lebih jelasnya pada waktu kita bermain di ADC. Atau kita menjalan di ADC. Pump signal masih dalam bentuk sinyal analog karena dia baru dicacah, dia baru disampling. Nah, dia baru bisa menjadi kuantisasi digital kalau dia dikuantisasi, dia dikasih batasan limit. Misalnya, kalau di tegangan 0 sampai 5 volt, maka kita kasih batasan 0 sampai 2 volt itu adalah 0, 2,5 volt sampai 5 volt itu adalah logika 1. Misalnya logika seperti itu kita gunakan. Itu dikatakan sebagai kuantisasi. Kalau kita cacah berdasarkan waktu berarti kita sampling. Kuantisasi berarti kita cacah dari bentuk amplitudenya. Ya. Kalau nilai cacahannya itu memiliki 256 cacahan, gitu ya, atau 256 distinct level. Kalau dikodekan itu dari 00 sampai FF, jadi memiliki 256 cacahan. Maka kalau nilai samplingnya adalah 8.000 dikalikan dengan jumlah cacahan tadi. Oh iya, saya agak lupa. Jumlah cacahan ini 256. Karena dia bermain di digital, maka polanya adalah 2 pangkat. 2 pangkat berapa jadi 256? Ya, 2 pangkat 8.
Sehingga kalau kita melakukan pencacahan dengan 8 bit data, maka kita dapat mengatakan bitrate-nya adalah 64.000. Dari mana? Dari nilai cacahannya dikalikan dengan nilai samplingnya, yaitu 8.000 bit per second. Jadi samplingnya kan 8 kHz tadi. Sehingga digital signalnya menjadi 64.000 bitrate-nya. Yang dikatakan sebagai bitrate. Hati-hati ya. Ada yang dikatakan sebagai bitrate, ada yang dikatakan sebagai frekuensi, ada yang dikatakan sebagai bit, ada yang dikatakan sebagai bandwidth. Hati-hati sekali. Nah, ini yang dikatakan sebagai bit. Dalam satu kali samplingan, dia dapat dicacah menjadi 8 level. Jadi kalau kita lakukan sampling, berarti dia dicacah melalui 8 level. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Oke. Kenapa kok hanya 7, Pak? Ya, karena yang 0 aja dihitung juga. Kita cacah, cus, gitu ya. Kita cacah secara horizontal. Nilainya berapa? Maka kita bangkitkan nilai digitnya tadi setelah kita cacah. Ini yang ketemunya. Ya, setara dengan 8 bit. Sejauh mana? Sejauh tadi. Kenapa kok 125.000 mikrosecond? Karena frekuensinya adalah 8 kHz. Di mana berarti satu kali cacahan itu adalah 1/8 kilo. Karena 1/8 adalah 0,125, maka kita dapat menulis sebagai 0,125 kali 10 min 3. Atau kita dapat menulis menjadi 125 kali 10 min 6. Atau 125 mikrosecond. Tuh, karena frekuensi samplingnya adalah 125. Frekuensi yang nilai bit yang dibangkitkan adalah 8 bit. Dia memiliki variasi sampai hanya 2/8 nilainya. Itu ya. Digital encoding. Jadi kalau ini kita melihat dari nilai digitalnya. Ada dikatakan sebagai unipolar. Berarti nilai derajatnya itu ada plus sama minus. Kalau dia nilainya adalah plus, maka nilainya adalah 0. Contoh yang ini. Ini adalah encodingnya. Jadi kalau dia nilainya plus, dia 0. Tapi kalau nilainya 0 atau nilainya minus, maka dia menjadi 1. Ini encoding. Jadi kita yang di bagian merumuskan ulang atau mengambil ulang datanya.
Nah, kalau polar konsepnya sama, ini digunakan sebagai 232. Kalau unipolar dari kita bermain unipolar berarti kita hanya bermain di area positif saja. Sorry. Kita balik ulang ya. Jadi kalau di unipolar kita hanya bermain di area positif saja. Jadi kalau positif dia nilai positif maka dia 0, kalau 0 dia jadi 1. Tapi kalau di polar dia bermain di dua sisi, kalau dia positif dia 0, kalau negatif dia 1. Tuh, saya ralat tadi. Itu bedanya polar dan unipolar. Kalau ini berarti satu sumbu saja, jadi positif saja. Tapi kalau polar berarti dia tidak mempunyai kutub. Jadi plus sama negatif pakai. Ini adalah Manchester Recording. Ini biasanya digunakan di Ethernet. Jadi setiap perubahan angka dari 1 ke 0 ataupun 0 ke 1, dia mengalami perubahan fase. Ini contoh. Kalau kita lihat di Manchester 0 ke 1 dia mengalami perubahan fase. 1 ke 1 fasenya tetap. 1 ke 0 mengalami perubahan fase. 0 ke 1 mengalami perubahan fase juga. 1 ke 0 mengalami perubahan fase. 0 ke 0 tidak mengalami perubahan fase. 0 ke 1 mengalami perubahan fase. Jadi perubahan fasenya hanya terjadi pada waktu di nilainya berubah 0 ke 1 ataupun 1 ke 0. Itu konsep dari Manchester. Nah, kalau ini adalah differential Manchester, jadi pengembangannya. Differential Manchester, perbedaan dengan Manchester tadi, kalau di Manchester kita bermain di 1 dan 0, dan yang kedua adalah kalau kita lihat di sini polanya. Dia hanya terjadi apabila dia mengalami perubahan, jadi fasenya hanya mengalami perubahan di 0 ke 1 ataupun 1 ke 1 saja. Selebihnya sama. Jadi pada waktu 0 ke 1 dia mengalami perubahan fase, 1 ke 1 mengalami perubahan fase, 1 ke 0 fasenya tetap, kemudian mengalami perubahan fase karena 0 dan 1 dia perubahan dari 0 ke 1, 1 ke 0 tetap fasenya, 0 ke 0 juga tetap fasenya. Pada waktu terjadi perubahan fase lagi dia terjadi ke 0 ke 1. Ini kalau differential Manchester coding. Dia baru mengalami perubahan fase apabila nilainya berubah dari 0 ke 1 ataupun 1 ke 1. Oke, demikian mata kuliah kita di aplikasi teknologi cerdas sub analog to analog conversion. Oke, selebihnya mata kuliah ini saya akhiri. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.